morning. Welcome back to iNews Today. Arlista, how are you today? Good morning. I'm fine, thank you. Gimana kabarnya Bang Togi? Luar biasa, luar biasa. Habis refreshing, ya kan mukanya seger banget pagi hari ini. Refreshing, self healing, karena memang itu dia, kita diperlukan ya kalau memang kita udah bisa kerja keras. We need that moment to have a self healing sometime, a time alone untuk kita recharge lagi. Alone banget ya, percaya aku healingnya alone banget. Sebelum lebih jauh gimana puasanya Arlista? Alhamdulillah lancar, udah hari ke-18, kurang lebih 12 hari lagi. Pasti bisa kita ya, akan menuju ke hari kemenangan bagi umat muslim. Ayo harus kuat, harus semangat, jangan sampai bolong. Tapi yang buat perempuan pasti ada bolongnya dong. Kenapa begitu? Karena ada datang bulan. Oke. Baik, tapi ya kita doakan dari segala macam berita-berita yang tidak mengenakan pada pagi hari ini. Seluruh penonton iNews Today ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan juga sejahtera. Ya, namun dalam edisi hari ini pemirsa kami akan menginformasikan salah satu yaitu mengenai 3 polisi tewas ditembak saat menggerebek sabung ayam di Waikanan, Lampung ya. Bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Arlista Hari. Pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, kebakaran melanda sebuah pasar Poncol di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari tadi. Ya, belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Namun adanya ledakan api membuat warga di sekitar lokasi panik. Kebakaran melanda sejumlah kios yang berada di kawasan Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari tadi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke kios lainnya meskipun hujan rintik-rintik mengguyur wilayah tersebut. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Pusat yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Belum diketahui pasti apa penyebab dan berapa kios yang terbakar ini. Namun diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu kios hingga merambat ke kios lainnya. Adanya ledakan api juga membuat warga di sekitar lokasi panik hingga berusaha menyelamatkan barang berharganya ke tempat yang lebih aman. Pak, ini yang kebakar apa, Pak? Kios dalam, kios pakaian, kios baju. Puluhan unit mobil pemadam beserta ratusan personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu hujan deras yang mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya membuat sejumlah titik terendam banjir. Ya, di daerah Kebonpala, Jakarta ini ketinggian air mencapai 150 cm. Banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur mulai naik sejak pukul 11 malam dan banjir di kawasan ini terjadi karena luapan Sungai Ciliwung. Saat ini ketinggian air bervariasi antara 120 hingga 150 cm. Banjir merendam sekitar 60 kepala keluarga. Meskipun ketinggian air terus bertambah, namun warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Hingga kini petugas masih memantau ketinggian air. Ya pemirsa, sementara itu warga di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dikejutkan dengan banjir bandang yang menerjang pemukiman mereka. Ya, banjir bandang terjadi karena tanggul jebol usai diguyur hujan deras. Detik-detik banjir bandang dengan arus yang begitu besar menerjang permukiman di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo kemarin pagi terekam kamera ponsel warga. Banjir disebabkan hujan deras mengguyur wilayah Gorontalo sejak Minggu malam hingga tanggul jebol. Selain Kelurahan Talumolo, banjir bandang juga menerjang Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Arus banjir deras disertai berbagai material ini pun menghantam ratusan rumah warga dan jembatan. Tadi malam itu sempat kerja di sini, mengantisipasi ada masuk ke dalam kelurahan maupun ke rumah-rumah warga. Tapi karena banjir bandang keras,
Dia air masuk kamar sini sampai di masjid. Tapi kemarin dengan tadi hujan keras Pak? Iya, 2 hari kesana memang parah. Itu dampaknya bagaimana Pak? Ada rumah yang terdampak atau bagaimana? Banyak yang terdampak yang masuk air. Kok sudah angkat semua pakaian di lemari setengah basah. Basah? Iya, setengah lemari. Di dapur itu sudah boleh basah? Iya, di dapur ini coba kita sudah tinggi limbah injang akan. Belum basah ini. Ada yang lebih parah lagi di bawah itu. Tapi syukur masih puasa ini mau dulu barang-barang anyor. Anyor? Iya, DP yang plastik-plastik. Tapi biar jual plastik-plastik. Tapi setiap hujan memang khawatir? Setiap hujan memang kita khawatir, sudah grup ada. Akibatnya banyak rumah rusak tertimbun lumpur serta banyak harta benda warga terseret derasnya arus. Warga berharap pemerintah setempat dapat segera mengatasi masalah banjir ini agar banjir bandang tidak kembali terjadi jika musim hujan tiba. Dari kota Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Beralih ke Jawa Barat, Misa Angin Puting Beliung memporak-porandakan 105 rumah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selain itu, puting beliung juga merusak sejumlah bangunan di Batam, Kepulauan Riau, hingga membuat 1 orang terluka. Terjadi angin puting beliung di Bugis Pasar. Angin puting beliung menerjang permukiman warga di Desa Bugis, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. Kencangnya tiupan angin membuat bangunan rusak dan atap rumah berterbangan. Sebelum menerjang permukiman, warga juga sempat merekam pusaran angin puting beliung yang berputar-putar di atas langit. Meski tidak ada korban jiwa, sebanyak 105 rumah warga rusak. Bahkan 35 rumah diantaranya ambruk rata dengan tanah. Pasca kejadian, sejumlah warga bergotong royong membersihkan dan mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Kita kan masih nunggu beduk maghrib ya. Terus anak-anak juga masih ada di dalam tiduran karena puasa. Tiba-tiba ada angin kencang, mulai pada jatuh. Brak. Wah, anak-anak lari. Saya juga ikut lari, bingung kan Pak, ngumpet di mana. Begitu saya mau keluar nih, angin udah muter Pak. Angin puting beliung juga menerbangkan atap bengkel dan sejumlah rumah warga dan toko di kawasan Tiban Princess, Kota Batam. Angin yang membuat akses lalu lintas sempat terhenti. Tim gabungan dibantu masyarakat setempat melakukan evakuasi serta membersihkan puing-puing bangunan yang terdampak dan menutup separuh ruas jalan. Pas baru itu angin dari sana tuh, dari pojok itu. Anginnya itu gulung-gulung itu, gelap banget. Sampai berterbangan itu atap-atap rumah. Nampaknya hanya kerugian material, puji Tuhan. Hanya kerugian material, tidak ada kerugian korban manusia. Namun tadi pada saat pembersihan puing-puing ini ada satu karyawan yang terjatuh tiang sehingga sekarang dibawa ke rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material yang dialami warga lebih dari ratusan juta rupiah. Dari Indramayu, Jawa Barat dan Batam, Kepulauan Riau, Toy Iskandar dan Gusti Inosa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan kembali ke Kebun Pala untuk mengetahui kondisi terkini mengenai banjir di lokasi. Sudah ada rekan kami Indra Setia di Kebun Pala, Jakarta. Ya, selamat pagi Indra. Bagaimana ketinggian air di sana? Apakah terus bertambah hingga kini? Baik, selamat pagi Togi, Arditsta dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di kawasan tempat saya melaporkan di Kebun Pala, Jakarta Timur, Kampung Melayu ini terus meningkat, yang mana sebelumnya 1 meter dan hingga saat ini banjir ini terus meningkat, Arista dan juga Tonggi. Anda bisa saksikan di belakang saya Sudin dari perairan ini juga tadi juga sempat melakukan evakuasi dan juga pihak dari kepolisian Samapta Polda Metro Jaya juga melakukan proses evakuasi dikarenakan memang ini terus debit air terus meningkat, Arista dan juga Togi, bahwa ini harus dievakuasi dikarenakan area semakin dalam ke sana di layar Anda ini sudah berada di dalam ketinggian 2 meter sampai 2,5 meter, sehingga masyarakat ini terhambat terkait mobilitas sehingga mereka harus ditarik untuk
ke area yang lebih tinggi, Togi. Dan kami informasikan juga, Togi dan juga pemirsa, bahwa saya sedang berada di RT 06, RW 05, yang mana selalu terdampak paling dalam di lokasi tempat saya melaporkan ini, sehingga masyarakat harus tetap berhati-hati dikarenakan hujan dari semalam hingga pagi dan juga banjir kiriman ini, Togi, menjadi momok yang menakutkan bagi warga Kebonpala ini, dikarenakan setiap banjir kiriman maupun hujan lebat ini area ini selalu banjir, sehingga masyarakat ini merasa resah dan harus selalu mengungsi ketika debit air selalu terus meningkat. Dikarenakan dapat kami informasikan juga, Arista, Togi, dan juga pemirsa, bahwa untuk terkait pengungsian ini memang belum diadakan oleh pimpinan setempat, dikarenakan sebagian masyarakat ini hanya berpindah tempat untuk area yang lebih tinggi maupun juga berpindah ke keluarga terdekatnya, sehingga masyarakat juga tetap memilih bertahan sini karena kan masih ada lantai 2. Dan namun kami perlu menghimbau bagi masyarakat untuk tetap waspada, dikarenakan untuk saat ini sudah berada di siaga 2, sehingga masyarakat harus lebih berhati-hati lagi. Aris Tagan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak informasinya. Indra Setia melaporkan langsung dari Kebonpala, Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Baik, bisa 3 polisi yang gugur ditembak saat menggerebek sabung ayam. Ketiga jenazah langsung dibawa ke RS Bayangkara untuk diotopsi. iNews Today akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Today bersama saya Arlista Hadi dan Togi Sinaga langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, 3 jenazah polisi yang gugur saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Waikanan tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung, Selasa dini hari. Isak tangis keluarga, rekan sejawat pecah. Ini saat jenazah ketiga korban anggota polisi yang gugur dalam tugas saat penggerebekan arena perjudian sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Ini tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Jenazah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Listianto, pertama kali tiba dan langsung dimasukkan ke dalam ruang otopsi. Dilanjutkan Bribka Petrus dan Bribda Galib. Ketiga jenazah tiba sekitar pukul 1:53 Selasa dini hari dengan menggunakan ambulans langsung dari Kabupaten Waikanan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung. Sementara itu, ini merupakan kondisi di mana ketiga korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. 3 korban meninggal, antaranya yaitu Ibtu Lusianto, Bribka Petrus, dan Bribda Galib. Diketahui ketiganya meninggal ditembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Percuma juga bawa ke puskes, kan tetap ke rumah sakit. Pemirsa, tidak butuh waktu lama, petugas gabungan TNI Polri berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penembakan 3 polisi saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Petugas Pom AD menjemput terduga pelaku Kopral Kepala ES, ini anggota Kodim 0427 Waikanan, di rumahnya di Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Proses penangkapan terduga pelaku berlangsung tanpa perlawanan. Sementara satu terduga pelaku lainnya, Peltu LB, dikabarkan juga sudah menyerahkan diri ke Mapores Waikanan.
Pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika meminta semua pihak bersabar dan menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan agar peristiwa penembakan 3 anggota Polri ini bisa terungkap. Ya, pihak Polda Lampung bersama Detasemen POM Angkatan Darat dan Danrem 043 Gatam membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus penembakan. Semuanya sabar. Ya. Nanti akan kita informasikan update. Sudah berapa orang yang diamankan, Jenderal? Dari pemukiman warga? Saya bilang sabar, sedang dilakukan pendalaman. Soalnya video menyebar, Jenderal, takutnya ada informasi yang sekali lagi sabar, ini sedang dilakukan pendalaman. Tim sedang bekerja di lokasi di PKP, ada Pak Dirkrimum dengan teman-teman dari Polres Polda. Kita harus bisa membuat terang, membuat jelas peristiwa ini, dan nanti akan kita informasikan. Jenderal, sejauh ini memang belum ada pelaku yang ditangkap, Jenderal. Karena berdasarkan informasi yang beredar, 2 pelaku sudah tertangkap. 1 menyerahkan diri, 1 ditangkap oleh petugas dan POM di rumahnya di Negara Batin. Saling melengkapi antara kami dengan Korem dan Denpom, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Senjata yang digunakan apa, Jenderal? Kita belum bisa memastikan, ya, karena harus dilakukan uji balistik terhadap proyektil yang sudah bisa kita keluarkan dari jenazah. Luka sudah dimakamkan pagi ini, Jenderal? Nanti semua berproses, ya. Apakah nanti akan langsung dimakamkan atau tidak, nanti dari pihak keluarga. Apakah hasil autopsi akan keluar hari ini? Mungkin. Ya, sementara itu pemirsa, keluarga korban almarhum Ibtu Lusianto Kapolsek Negara Batin menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap para pelaku penembakan kepada aparat penegak hukum. Sudah ada yang diamankan nih, Bang. Dari keluarga sendiri gimana, Bang? Hukumannya seperti apa, Bang? Ya, itu nanti ya terserah sama yang di atas nanti kan. Mereka yang lebih tahu, kita juga nggak bisa ngambil putusan. Artinya pihak keluarga mengikuti prosedur hukum. Ya, mengikuti prosedur hukum. Kita juga nggak bisa. Ya, namanya musibah kita juga nggak tahu ya. Yang penting kita minta seadil-adilnya aja. Bang, rencana habis otopsi jenazah yang dibawa kemana? Ke rumah duka. Beliau di Blitar. Oh, di Blitar. Rumah duka di Blitar. Ya, karena keluarga besar. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana suasana terkini di rumah duka korban, ada jurnalis Tinus Ristanto yang berada di rumah duka salah satu korban, yaitu Bribda Galip di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Ya, selamat pagi jelang siang, Tinus. Apakah jenazah Bribda Galip sudah tiba di rumah duka pagi ini? Selamat pagi rekan Togi dan Arlita. Belum sampai saat ini jenazah Bribda Galip ke rumah duka. Informasi seperti itu. Baik, lantas untuk kondisi di rumah duka, apakah kerabat dan keluarga dari almarhum ini sudah mulai berdatangan? Kalau untuk sampai saat ini, kita sama-sama lihat di rumah duka sudah mulai berdatangan keluarga, rekan-rekan, dan dari pihak kepolisian yang rencana nanti akan mengadakan upacara pemakaman secara kedinasan di TPU dekat rumah korban. Ya, Tinus, bagaimana dari tanggapan dari keluarga atas kasus ini? Kalau tanggapan keluarga sendiri sejauh ini belum banyak memberikan tanggapan, tetapi ya keluarga sempat berbincang tadi, keluarga hanya meminta pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Baik, kami mendapatkan informasi seharusnya almarhum ini tiba di rumah duka pada pukul 8. Apa yang menjadi kendala jenazah ini belum dikembalikan ke pihak keluarga? Baik, tadi rencananya pukul 8 di Rumah Sakit Bayangkara akan dilaksanakan upacara pelepasan. Belum dikabarkan apa yang menjadi alasan tertundanya pelaksanaan upacara pelepasan, tapi sampai saat ini belum jenazah korban Bribda Galip. Ya, Tinus, apakah belum sampai di rumah?
Ya, Tedus, apakah di sana mungkin bisa diwawancara, mungkin ada pihak keluarga atau mungkin rekan kerabat dari Bribda Galib? Bagaimana sosok Bribda Galib ini? Oh iya, siap. Rekan Togi, saat ini saya sedang bersama rekan Bribda Galib, yaitu rekan Kodri, ya Kori, teman SMA dari Bribda Galib. Ya, silakan. Ya. Baik, Mas Korik, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita. Mas Korik, bisa Anda ceritakan sosok almarhum Bribda Galib ini kesehariannya seperti apa? Ya, untuk saudara Galib sendiri orangnya pejuang keras. Habis itu emang dari SMA juga setia kawan orangnya. Saling membantu lah sesama kawan, sama kerabat dan tetangganya juga aktif di lingkungan rumah. Baik, Bribda Galib sendiri apakah sudah berkeluarga? Belum, masih lajang. Baik, berarti untuk keseharian apakah masih tinggal bersama orang tuanya? Masih. Baik, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi dari keluarga ataupun dari orang tua Bribda Galib setelah mendapatkan informasi anaknya meninggal? Yang pasti untuk keluarga, terutama ibundanya, turut terpukul karena sebelum Bribda Galib meninggal sendiri, 1 bulan yang lalu sudah ibunya Galib setelah ditinggalkan oleh ayah itu suaminya atau ayahnya Bribda Galib. Jadi mungkin untuk saat ini cukup terpukul lah untuk berita ditinggalnya Bribda Galib. Oke, berarti saya konfirmasi, berarti sebelumnya ayah dari Bribda Galib ini berpulang dan begitu? Iya, sudah lebih dulu berpulang, sekitar 1 bulan yang lalu. Berarti belum lama ya? Belum lagi, tanggal 17 pas bulan lalu baru ditinggal oleh orang tuanya. Ya, Kori, apakah sebelumnya mungkin sehari sebelumnya mungkin ada tanda-tanda mungkin yang bisa dibilang kurang menyenangkan sebelum peristiwa ini terjadi? Nggak ada sih. Untuk saudara Galib sendiri mungkin H-1 kemarin cuma kontek-kontekan biasa karena dia mengucapkan saya selamat karena wisuda, karena udah beda kegiatan. Cuma kontek-kontekan biasa aja sama kawan. Untuk tanda-tanda sendiri ya saya juga cukup shock, kaget mendengar beritanya saudara Galib gugur pada tugasnya. Berarti terakhir komunikasi kapan Mas Kori dengan Bribda Galib? Kemarin. Setelah buka puasa. Oke, kalau dari almarhum sendiri apakah suka bercerita tentang pekerjaannya kepada Mas Kori? Untuk ini dia kurang bercerita sih untuk apa pekerjaannya kalau sesama saya. Sama saya. Baik. Kalau ya untuk kerjaannya ya dia cuma sharing-sharing beberapa hal ya mungkin capek dinas dia pulang. Baik. Karena kan jauh ininya dari dinasnya. Mas Kori, terakhir Mas Kori mendapatkan informasi tidak kira-kira kapan jenazah akan dikembalikan ke rumah duka? Katanya setelah upacara pelepasan dari Kapolda. Berarti untuk jamnya belum tahu ya? Baik, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Kori. Kami mengucapkan turut berduka cita dan sampaikan salam duka kami kepada keluarga almarhum. Siap. Baik. Sama-sama. Ya pemirsa, tadi merupakan keterangan dari rekan dari Bribda Galib, salah satu korban 3 polisi tewas pada saat penggerebekan judi sabung ayam. Baik, selanjutnya pemirsa, mantan Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman dinyatakan bersalah dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika. Sesaat lagi di iNews Today.
Pemirsa, mantan Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman dinyatakan bersalah dalam sidang kode etik Polri terkait kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika. Atas putusan ini, Fajar diberhentikan secara tidak terhormat dari Polri. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews Today hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Bernadette Ginting dan Fazila Khairunnisa. Saya Arlista Hadi. Dan saya Togi Snaga, pamit undur diri, selamat beraktivitas. Sampai jumpa esok hari di jam sama. Bye-bye. Bye-bye. Sidang kode etik mantan Kapolres Ngada, Fajar Widyadharma Lukman, digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan kemarin. Sidang yang digelar oleh Divisi Propam Polri ini memutuskan Fajar bersalah dalam kasus kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Dirinya diberhentikan secara tidak hormat dari institusi Polri. Fajar dijatuhi pidana karena terbukti melakukan kekerasan seksual, perzinahan, penyalahgunaan narkoba, serta menyimpan dan menyebarkan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Atas putusan tersebut, ex-Kapolres Ngada menyatakan banding. Wujud perbuatan yang telah dilakukan, maka putusan pada sidang KKEP yang pertama terhadap terduga pelanggar sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025, tepatnya di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Yang kedua, dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dengan putusan tersebut, kami perlu sampaikan informasi bahwasannya atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding yang menjadi bagian daripada hak milik pelanggar. Mantan Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual.